Ini yang versi Indonesia ya. Namanya Alkitab atau Bible. Tapi itu bukan Injil yang asli, itu bukan Taurat yang asli. Itu kumpulan terjemahan dari Taurat, dari Zabur, dari Injil, kemudian dijadikan satu menjadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena aslinya sudah nggak ada, bagaimana mau membandingkan? Oh, jadi ini terjemahan Al-Quran saja, tapi dalam versi bahasa Inggris. Bahasa Inggris, tidak ada aslinya. Ini tidak ada ayat-ayatnya, tidak ada bahasa asli. Seperti sholat itu kan, walaupun kita pinter, tapi kan nggak boleh menerjemahkan. Tidak boleh diterjemahkan dengan Tidak boleh. Allah Maha Besar, nah, kan nggak boleh. Nah. Al-Quran itu oleh Allah diturunkan hudalinas untuk manusia, seluruh manusia, tidak ada diskriminasi. Kalau ada yang menganggap bahwa Al-Quran itu semata-mata hanya untuk umat Islam, itu salah, Mas. Umat manusia. Malah orang kafir pun kalau membaca Al-Quran justru bagus. Dia tetap manusia. Petunjuk untuk manusia, bukan petunjuk untuk umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian tentang bahasa dengan Pak Adib pada video kali ini. Oke, langsung saja. Pak Adib ini melanjutkan yang contoh-contoh istilahnya terjemah Al-Quran yang memang dua Al-Quran tetapi terjemahannya berbeda dan justru saling bertolak belakang. Ya, intinya kita harus tetap semangat untuk selalu belajar bahasa Al-Quran itu bahasa aslinya. Bahasa aslinya ya. Jangan sampai kita itu lemah semangat, kemudian menganggap bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa yang rumit, yang sulit, yang berat, sehingga memperlemah semangat kita. Jadi kalau lama-kelamaan kalau memang orang itu sudah mulai malas dengan bahasa aslinya, cuma pakai bahasa terjemahnya saja, itu justru lama-kelamaan nanti malah justru hilang ini. Dan itu sudah ada buktinya. Jadi dulu sebelum menurunkan Al-Quran kan Allah sudah menurunkan kitab-kitab yang dulu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil gitu. Dimana kitab-kitab itu sekarang tinggal terjemahannya aja. Ya, kalau kita menyebutkan itu sebetulnya terjemahannya aja saja yang ada, yang beredar itu. Contohnya ya seperti ini. Ini yang versi Indonesia ya. Namanya Alkitab atau Bible. Tapi itu bukan Injil yang asli, itu bukan Taurat yang asli. Itu kumpulan terjemahan dari Taurat, dari Zabur, dari Injil, kemudian dijadikan satu menjadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini berarti terjemahannya saja dan terjemahan itu tidak bisa dikoreksi dengan ya, bahasa sulit, aslinya. Karena aslinya sudah nggak ada, bagaimana mau membandingkan? Iya. Lumayan kalau kita kan masih punya ini. Iya, ini kan ada. Kalau ada ayatnya. Ya, ada ayatnya. Jadi bisa mengkoreksi terjemahannya. Ya. Tapi lama-kelamaan nanti kalau Al-Quran memang cuma terjemahannya saja, itu juga berbahaya ya Pak. Ya, kalau mengacu kepada kitab-kitab yang lama seperti Injil dan Taurat yang bisa menjadi Old and New Testament, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ini sudah ada sebetulnya di negeri-negeri barat ya, seperti Eropa atau Amerika. Ini bahasa Inggris ya, versi judulnya Glorious Quran, tapi maksudnya Quran itu Quran. Ini sudah beredar. Saya juga sudah membeli, maksudnya. Saya lihatkan ke Sobat Peta. Ini ya Sobat Peta ya. Oh, jadi ini terjemahan Al-Quran saja, tapi dalam versi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tidak ada aslinya. Ini tidak ada ayat-ayatnya, tidak ada bahasa asli Al-Quran ya. Ini cuma terjemahannya saja. Tetapi konteksnya ini ke dalam bahasa Inggris. Kalau di dalam bahasa Indonesia sendiri nggak ada ya? Atau belum ada Pak Alif? Yang Al-Quran yang terjemahannya saja. Alhamdulillah belum ada yang berani. Belum ada yang berani ya itu. Berani. Tapi suatu saat ya kita harus berjaga-jaga gitu. Maksudnya kalau kemudian beredar hanya terjemah toh, nggak ada aslinya, itu sudah mulai berbahaya. Berbahaya ya. Karena nggak bisa cross check. Nggak bisa cross check ya. Jadi intinya untuk masalah bahasa Al-Quran ini
mau tidak mau ya memang umat Islam harus belajar bahasa aslinya ya Pak Adip, mengakibatkan Ya karena memang itu terutama dalam peribadatan yang pokok ya seperti sholat itu kan, walaupun kita pinter tapi kan nggak boleh menerjemahkan. Ya tetap bahasa Al-Quran. bahasa Al-Quran. Al-Fatihah ya harus begitu, tidak boleh diterjemahkan dengan Tidak boleh. Allah Maha Besar, nah, kan nggak boleh. Nah. Tidak boleh ya. Jadi, persoalan bahasa ini akan selalu menjadi tantangan kita, masalah kita, sehingga sepanjang kita ini hidup itu memang harus berjuang. Karena kita kan tidak lahir dari kecil di negeri-negeri yang familiar kepada bahasa Al-Quran. Jadi walaupun bahasa Arab itu tidak persis dengan bahasa Al-Quran, tapi mendekatilah. Apa, prosentasenya itu lebih banyak samanya dibandingkan perbedaannya dengan bahasa Al-Quran. Sedangkan bahasa Indonesia walaupun sudah terpengaruh oleh bahasa Arab, oleh bahasa Al-Quran, tetapi masih jauh. Iya, masih jauh dengan bahasa Al-Quran. Kan begini ya, belajar bahasa itu sebetulnya jangan kita terkungkung oleh teori gramatika, apa namanya, grammar dan sebagainya. Walaupun itu sulit, tapi anak-anak ya, anak baru lahir itu dulu waktu lahir sudah bisa berbahasa belum kan? Belum. Terus bisa setelah katakanlah setahun 2 tahun lah gitu, pasti bisa ngomong. Dia nggak pernah belajar nausoro, nggak pernah belajar grammar, tata bahasa, subjek, objek, meniru ya, meniru kebiasaan. Iya, ya. Jadi hanya belajar dengan ya alamiah lah, mengalir gitu aja ya. Malah kadang-kadang kendalanya kalau orang dewasa itu sudah kursus bahasa Inggris bertahun-tahun nggak bisa ngomong Inggris, nggak bisa. Malah cepat anak-anak yang alamiah itu tanpa grammar, tanpa apa. Jadi kalau kita misalnya menaruh anak kita di Inggris gitu ya nanti 2 tahun sudah pinter dia. Makanya termasuk belajar bahasa Al-Quran itu langsung praktek aja. Caranya praktek gimana? Kalau membaca ya membaca. Ya nanti ada salah-salahnya, tentu saja nggak sempurna, tapi tetap aja rutin membaca. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Yang permasalahannya itu kadang-kadang kita ini sudah tidak rutin lagi membaca Quran. Soalnya kan kadang ditakut-takuti juga. Kalau belajar Al-Quran nanti kalau salah dosanya berlipat ganda. Nah, itu itu pernah itu dulu. Iya, ya justru orang yang salah karena belajar itu lebih baik daripada tidak belajar. Tidak belajar itu malah double. Lah di samping kita pakai terjemah, tetapi tetap tidak boleh melupakan untuk mempelajari bahasa aslinya. Kalau kita tahu bahwa kita itu belum tentu benar, ya kita berlatih. Tiap hari kita tulis Al-Fatihah, nanti lama-lama kita akan terbiasa. Pokoknya kalau kita belum menguasai, belum mengerti, belum memahami, ya belajar. Itu menjadi kewajiban. Berarti paling simpulkan bahwa apa ini? Ada yang bisa ya, kita harus ngupeni belajar itu, belajar bahasa Al-Quran, bahasa Wahyu itu kita harus ngupeni, nguri-uri apa mau ngupeni itu apa mau melestarikan. Karena kalau tidak, nanti lama-lama anak cucu kita itu akan seperti ini. Cuma tahu terjemahnya. Tahu terjemahnya dan nompo matengane bae wis penak, ora usah mumet ngurusi nausoro, grammar dan sebagainya. Manusia itu Al-Quran itu oleh Allah diturunkan hudalinas untuk manusia, seluruh manusia, tidak ada diskriminasi. Bahkan kalau ada yang menganggap bahwa Al-Quran itu semata-mata hanya untuk umat Islam, itu salah, Mas. Hudalinas itu bukan Islam, bukan nggak Islam. Umat manusia. Malah orang kafir pun kalau membaca Al-Quran justru bagus. Loh ya nggak? Iya. Kalau orang-orang yang belum beragama, orang yang mau membaca Quran bagus. Dia tetap manusia.
petunjuk untuk manusia, bukan petunjuk untuk umat Islam. Umat Islam. Anu seolah-olah wah ini kitab sucinya umat Islam. Yo Allah itu menurunkan Quran itu untuk seluruh umat manusia, tidak ada diskriminasi. Semangat peta Ya, masih tentang tema bahasa sebenarnya, bagaimana sebenarnya bahasa kita itu sudah mengalami banyak kerancuan ya, kerancuan bahasa atau mungkin dalam memahami bahasa aslinya itu ternyata di luar apa yang kita bayangkan ya. Nanti pelan-pelan nanti kita akan melihat bukti-bukti itu. Cukup sekian dulu ya Pak Adip ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.